Jemaat dan simpatisan GKI Pamulang yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat pagi, selamat hari Minggu. Mengawali ibadah Minggu Paskah kelima ini, kami mohon Bapak, Ibu, Saudara memperhatikan informasi berikut ini. Perjamuan Kudus Jumat Agung dibatalkan. Seperti yang telah diinformasikan sebelumnya, bahwa perjamuan Kudus Jumat Agung ditunda pelaksanaannya. Majelis Jemaat GKI Pamulang merawat informasi tersebut. Perjamuan Kudus Jumat Agung 2020 dibatalkan. Untuk itu kami mohon maaf. Persembahan aksi Paskah. Kembali kami mengingatkan tabungan aksi Paskah 2020 dapat ditransfer melalui rekening GKI Pamulang Hitam dengan menyebutkan berita atau peruntukannya aksi Paskah. Bagi yang hendak memberikan secara tunai, mohon disimpan dulu di rumah masing-masing sampai kondisi memungkinkan untuk dibawa ke gereja. Ibadah daring diperpanjang. Merujuk pesan pastoral Majelis Jemaat GKI Pamulang terkait COVID-19 dan menindaklanjuti pesan pastoral 2 BPMS GKI tanggal 24 Maret 2020 serta penetapan pembatasan sosial berskala besar di daerah Tangerang Selatan, juga mencermati perkembangan penyebaran COVID-19 yang semakin cepat, maka Persidangan Majelis Jemaat GKI Pamulang memutuskan untuk memperpanjang kebaktian minggu dengan cara daring atau online di rumah masing-masing hingga tanggal 30 Mei 2020. Informasi selanjutnya mengenai fundraising tanggap COVID-19 akan disampaikan dalam video berikut ini. Saat ini, semua sedang berada dalam situasi yang begitu kompleks. Dampak epidemi COVID-19 sangat luar biasa. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, Antonio Guterres mengatakan bahwa krisis akibat pandemi ini adalah yang terburuk sejak Perang Dunia Kedua. Tak ada yang tak terdampak. Hanya level setiap insan yang berbeda. Kita sadar bahwa kita saat ini sedang berada di situasi yang sulit. Darurat corona atau yang biasa disebut dengan COVID-19 membuat kita berhenti sejenak dari hingar-bingar kehidupan luar. Pemerintah pun sudah mengeluarkan himbauan untuk tetap di rumah saja, melakukan kegiatan dari rumah saja. Dengan tujuan jelas untuk memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19. Ada yang ODP, orang dalam pengawasan, ada yang PDP, pasien dalam pengawasan atau suspek, ada yang positif COVID, bahkan ada banyak yang sudah meninggal dunia. Dan mungkin di antaranya adalah orang-orang yang saudara-saudara kasihi, yang kita kasihi, yang bahkan mereka adalah anggota keluarga kita. Jadi memang benar adanya bahwa krisis ini semakin dekat dengan rumah kita, atau sebagian kita telah berada di dalamnya. Tak bisa dipungkiri, himbauan di rumah saja dan physical distancing ini membuat ketakutan baru bagi kita. Tidak keluar rumah, tentu ini menjadi kekhawatiran yang sangat besar bagi mereka yang sehari-hari keluar rumah untuk mencari penghasilan. Dan bagi para pekerja yang biasanya pergi meninggalkan rumahnya untuk mencari nafkah bagi keluarganya. Juga mereka pekerja informal, pekerja harian,
yang pendapatannya fluktuatif. Seperti supir taksi, driver ojek online, supir angkot, para pedagang eceran, penjual makanan, dan masih banyak lagi pekerja di sektor informal. Mereka adalah pahlawan bagi kita, pemasok kebutuhan sehari-hari untuk kita yang sedang slow down, sementara mereka mungkin tetap keluar dan berhadapan dengan resiko corona. Apalagi saat ini, penyebaran virus COVID-19 sudah hampir menyeluruh area penyebarannya. Berbagai upaya penyelamatan atas dampak ekonomi ini juga sedang dilakukan pemerintah. Ahli ekonomi pun sudah menyatakan bahwa kondisi keuangan negara kita saat ini sudah sangat memprihatinkan. Melihat situasi seperti ini, pertanyaannya, apakah kita yang masih diberikan berkat Tuhan dan diberi kesempatan untuk merasakan berkat Tuhan hanya diam saja? Tentu tidak. Kita tidak akan diam. Masih ada pilihan bagi kita untuk saling membantu, saling bekerja sama, dan saling menjaga di dalam masyarakat kita, agar mereka dan kehidupan mereka tetap terus berjalan. Mari kita bantu tim tanggap COVID-19 GKI Pamulang agar bisa menjalankan tugasnya dengan baik untuk turut menanggulangi dampak penyebaran virus ini di sekitar kita. Mari kita bantu dokter dan para medis di Klinik Lentera yang menjadi garda depan aksi kemanusiaan kita di tengah pandemi ini. Mari kita bantu jemaat dan masyarakat di sekitar kita yang telah terdampak secara ekonomi, agar mereka bisa tetap merasakan sukacita Tuhan di tengah krisis yang mereka alami. Majelis Jemaat GKI Pamulang ingin mengajak kita semua, baik jemaat maupun simpatisan, untuk hadir meringankan beban mereka. Mereka yang terdampak oleh karena COVID-19 dan juga bagi mereka yang sedang berjuang memerangi COVID-19 ini. Dari rumah kita masing-masing, marilah kita bersama menjaga asa dan harapan mereka. Jika Bapak Ibu Jemaat dan simpatisan ingin memberikan bantuan dan donasinya, dapat melakukan transfer melalui rekening BCA Kantong Hitam GKI Pamulang dengan nomor rekening 473-3000-298. Jangan lupa untuk menuliskan untuk tim tanggap COVID-19. Bantuan Anda begitu sangat berarti bagi mereka yang sangat membutuhkan. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Doa kita semua agar Indonesia bisa segera pulih dari wabah ini dan percaya bahwa Tuhan senantiasa menjaga kita serta memulihkan bangsa ini. Sudah saatnya kita ada bersama mereka. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat diundang untuk berdiri dan mari kita bersama-sama memuji Tuhan dengan lagu PKJ 2, Mulia-mulia namanya. Mulia namanya.
Ibadah minggu pada hari ini dapat terlaksana oleh karena satu pengakuan iman kita bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Silakan duduk. Ibu Bapak, jemaat kekasih remaja pemuda yang saya kasihi, apa kabar? Hari ini kita bersama akan menggumuli satu tema firman Tuhan, yaitu berani hidup, tidak takut gagal. Nah, banyak orang mungkin tidak takut mati. Tetapi Bapak Ibu yang kekasih, firman Tuhan pada pagi hari ini juga mendorong kita untuk menyambut kematian menuju kehidupan kekal, tetapi juga sekaligus untuk berani menjalani kehidupan saat ini dengan meneladani gaya hidup Yesus di dunia. Mari kita bersama-sama menyambut kata pembuka ini dengan memuji Tuhan, junjungan yang kupilih, NKB 87 ayat yang pertama. Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, mari kita bersama-sama mengakui segala salah dan dosa kita dengan hati yang hancur dan jiwa yang remuk. Namun berbarengan dengan itu, mari kita percaya pada kuasa anugerah Tuhan yang senantiasa mau memberikan kasih pertolongannya pada setiap orang yang menyesali dosa-dosanya. Mari kita berdoa. Allah Bapa, sumber kehidupan kami, Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, Roh Kudus yang membimbing kami, pagi hari ini hati kami mengucap syukur, karena ketika kami terbangun dari lelap tidur kami mendengarkan bagaimana kicauan burung di udara, bagaimana sinar mentari tidak pernah terlambat. Kami masih melihat begitu banyak berkat-berkat yang Kau nyatakan kepada kami pada pagi hari ini. Terima kasih ya Bapa, ya Yesus Kristus dan Roh Kudus ketiganya yang esa. Kami mengakui bahwa seringkali kami merasakan ya Bapa, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, bahkan janji-Mu senantiasa ada bagi kami. Bahkan ketika kami mengalami kebosanan, ketika kami mengalami ya Tuhan, satu kesulitan kehidupan kami diperhadapkan pada pergulatan hidup, pada pergumulan hidup yang tidak mudah. Di sana seringkali kami merasakan ingin ya Tuhan mengakhiri semua dengan jalan yang tidak Tuhan kehendaki. Kami rasanya ingin berlari dari kenyataan, bahkan seringkali kami mengatakan, Tuhan,
Rasanya seperti ingin mati saja menghadapi ini semua. Tuhan, ampunilah dosa dan kesalahan kami. Seringkali kami ya Tuhan, tidak mampu menghadapi persoalan dan pergulatan kami. Ketika kami merasakan ya Tuhan, betapa sulit meneruskan perjuangan ini. Tetapi juga ya Tuhan, ampunilah dosa kami, jika seringkali kami tidak mampu berani menghadapi hidup ini dengan pertolongan-Mu. Kami selalu takut gagal dan gagal lagi, karena kami sudah pernah gagal. Kami seringkali ya Tuhan memaknai kegagalan itu dengan fobia kami, bahkan dengan ketakutan-ketakutan kami. Ampunilah kami ya Tuhan. Saat ini benar-benar kami dalam keadaan lemah. Kami dalam keadaan ya Tuhan, ingin dan rindu ya Tuhan Engkau jenguk hati kami. Maka ya Tuhan, kami memanggil nama-Mu, supaya Engkau menjenguk kedalaman hati kami. Engkau melihat kedalaman penyesalan dosa kami ya Tuhan. Dan Engkau tilik kami dan Engkau dengarkan semua ya Tuhan doa-doa pengakuan dosa kami. Yang kami naikkan hanya di dalam nama-Mu, maka dengarlah doa kami. Ampunkanlah segala salah dan dosa kami ya Tuhan, dan biarlah Engkau menjenguk hati kami. Amin. NKB 13 ayat yang pertama, Oh Allahku, jenguklah diriku. Maka terimalah jemaat Tuhan yang kekasih berita anugerah, dan saya undang jemaat simpatisan untuk berdiri. Marilah kita mendengar berita anugerah yang tertulis dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 9 dan 10. Demikianlah berita firman Tuhan. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Kristus telah memperdamaikan kita dengan Allah. Mari kita bersama-sama menyambut berita anugerah Tuhan ini dengan memuji nama Tuhan dari BLP 169, sebab Dia hidup. Bahkan mati
Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Mari kita akan mendengarkan firman Tuhan, namun sebelumnya kita datang bersama-sama di hadirat Tuhan melalui doa permohonan. Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus, saat ini kami rindu untuk mendengarkan sabda-Mu. Berbicaralah kepada kami, terangkanlah ya Tuhan kepada kami, supaya kami dimampukan untuk menghidupinya dan melakukannya. Nyatakanlah firman yang huruf-hurufnya ini mati menjadi sesuatu yang menghidupkan semangat asa kami, menghidupkan semangat kami untuk mampu terus berani menjalani hidup ini. Hamba penuh dengan kelemahan dan keterbatasan, namun kami yakin dan percaya pengurapan Roh Kudus senantiasa ada pada setiap orang yang mengasihi Dia dan memohon kepadanya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat dan simpatisan kekasih Tuhan, pada minggu hari ini, pagi hari ini, kita akan bersama-sama membuka Injil Yohanes pasal 14, dimulai ayat yang pertama sampai ayat ke-14. Rumah Bapa. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Ini sudah cukup bagi kami. Kata Yesus, kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah tidak melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku. Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya.
Bapak, Ibu, saudara-saudara, remaja, pemuda, anak-anak yang kekasih, apa kabar anak-anak yang kekasih? Para simpatisan dimanapun saudara berada, pada hari ini kita akan bersama-sama mendengar satu firman Tuhan, berani hidup, tidak takut gagal. Bapak, Ibu, saudara-saudara, anak-anak, seringkali dalam kehidupan kita mendengar celoteh atau latahnya orang berkata-kata tentang kematian. Contohnya saja, ketika ada orang yang takut menghadapi satu berita, sesuatu yang begitu mengkagetkan, atau sesuatu yang tiba-tiba mendesak harus dilakukan, atau kemudian dia terkagetkan sesuatu dan melongo dan mengatakan, biasanya spontan dia mengatakan, waduh, mati gua ini. Atau banyak orang juga mengatakan, waduh, mampus aku rek, gimana ini? Saudaraku yang kekasih, belum lagi ada yang menyatakan bahwa, wah, kalau dia itu orang yang benar-benar tidak takut mati. Kalau urusan agama, dia akan membela sampai mati, dia tidak takut. Sampai seorang pemuda atau seorang pemudi, itu bisa saja mengatakan suatu ketika, aduh rasanya sedih. Lebih baik aku mati saja daripada aku enggak menikah dengannya. Wow, patah hati. Dan memilih untuk mati daripada patah hati. Melihat yang dicintainya menikah dengan orang lain. Bapak Ibu yang kekasih, kalau kita mendengar seperti itu, bagaimana? Banyak orang yang akan mengatakan dan memilih berani mati. Lebih baik aku mati. Keberanian untuk mati menggambarkan suatu semangat yang menyala, yang antusiasme, tak takut resiko. Tetapi kalau kita benar-benar amati, apakah ya begitu toh? Apakah memang begitu? Apakah memang benar keadaannya seperti itu? Bagaimana dengan perkataan berani untuk hidup? Jangan berani untuk mati saja, tetapi berani untuk hidup. Apakah berani hidup juga membutuhkan satu keberanian untuk menjalani kehidupan? Kita lihat slide ini yang mengatakan berani hidup lebih membutuhkan keberanian daripada berani untuk mati. Artinya orang yang berani hidup berarti dia harus menjalani kehidupan dengan segala banyak kemungkinan-kemungkinan yang terjadi dan dia harus hadapi itu, termasuk juga kegagalan-kegagalan yang siap dia hadapi. Berani hidup tetapi juga tidak takut gagal. Di dalam Minggu Paskah kelima ini, jemaat kekasih Tuhan, kita diajak untuk menggumuli, untuk memahami makna berani hidup dan tidak takut gagal. Dalam sebuah buku yang dikarang oleh seorang penulis bernama Nistain Odop, dia menulis satu buku yang cukup baik, bahwa dia mengatakan menertawakan kegagalan. Buku yang berjudul Menertawakan Kegagalan ini, dalam satu halamannya dia mengatakan demikian, Bapak Ibu. Tuhan memberi kesempatan lebih banyak kepada orang yang berani gagal. Dalam konteks iman percaya kita kepada Tuhan, dalam konteks iman Kristen kita selalu diarahkan pada keyakinan dan iman serta janji Allah tentang kehidupan di sorga kekal. Pengharapan eskatologis yang menjadi sauh
bagi jiwa kita untuk tidak takut menghadapi apapun, termasuk kematian sekalipun. Tetapi pada saat yang sama, saya mengatakan pada saat yang sama, iman kita juga diajak untuk berani hidup, untuk berani menjalani kehidupan dengan konsekuensi dan resikonya, yaitu kehidupan kini, menghadapi saat ini tantangan kesulitannya. Saudaraku, melalui firman Tuhan pagi ini, pada Minggu Paskah kelima ini kita diajak untuk berani hidup dan tidak takut menghadapi resiko kehidupan termasuk kegagalan kita. Ada dua kebenaran firman Tuhan melalui teks yang kita baca saat ini. Bagian yang pertama, mari kita melihat slide itu. Berani hidup itu artinya bersedia dan setia melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah. Sedia, tetapi setia juga melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah. Dalam perikop Yohanes 14 ayat 1-11, ini merupakan perikop firman Tuhan yang menyampaikan tentang rumah Bapa, yaitu tempat di mana Yesus akan menyediakan tempat bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Dan yang menarik, penjelasan Tuhan Yesus tentang rumah Bapa ini dikaitkan dengan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukannya dan apa yang dikerjakan oleh para murid-muridnya kelak. Bahwa jika mereka percaya akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang telah dilakukan oleh Yesus itu. Apa yang dimaksudkan dengan pekerjaan dalam teks ini? Yang dimaksudkan pekerjaan oleh Yesus adalah pekerjaan yang dilakukannya dan dikerjakan oleh Bapa kita di surga. Dalam konteks teologi Trinitarian, Bapak Ibu, pekerjaan yang dikerjakan oleh Bapa, oleh Anak dan Roh Kudus. Pekerjaan Allah adalah menciptakan alam semesta dengan segala isinya, termasuk juga manusia, dan bagaimana memelihara alam semesta itu, ciptaannya itu dengan kasih setianya. Lalu kalau kita melihat Yesus, bagaimana juga Yesus meneladankan pekerjaan-pekerjaan yang ia kerjakan dengan cara sebagai hamba yang melayani. Dalam Injil Yohanes, pekerjaan-pekerjaan itu dinyatakan dan dikerjakan oleh Yesus. Dalam Injil Yohanes nampak jelas bagaimana Yesus melakukan pekerjaan-pekerjaannya. Ambillah kita contoh di dalam Yohanes pasal 2 ayat 1. Bagaimana ketika Tuhan Yesus hadir di pesta perkawinan di Kana. Dalam keadaan krisis saat pesta perkawinan itu, Yesus melakukan pekerjaannya mengubah air menjadi anggur. Mengubah krisis menjadi sukacita. Yesus hadir untuk menyelamatkan krisis keluarga di Kana saat itu. Ia bekerja. Yesus juga bekerja menyucikan bait Allah. Kalau kita melihat dalam Yohanes pasal 3 ayat 13-25. Bagaimana Yesus menyucikan bait Allah dari kolosi yang dilakukan para pedagang dengan para imam-imam kepala. Yesus mengembalikan fungsi bait Allah sebagai rumah doa dan menjelaskan bahwa bait Allah sejati adalah tubuhnya sendiri. Yesus juga melakukan pekerjaan dan melakukan percakapan yang sangat mendalam, penuh dengan makna kepada Nikodemus tentang kelahiran kembali dari air dan roh sebagai syarat untuk memperoleh kehidupan yang kekal. Yesus juga bercakap-cakap dengan perempuan Samaria tentang air hidup dan kebutuhan setiap manusia tentang air hidup. Yesus mengarahkan manusia pada kedalaman makna arti hidup
Yesus mengarahkan manusia kepada tujuan hidup yang sebenarnya. Kita dapat membaca di dalam Yohanes pasal 3, Yohanes pasal 4. Pekerjaan Yesus adalah sebagai pemandu. Ia memandu. Pekerjaan Yesus adalah sebagai mengarahkan percakapan tentang arti hidup. Dan dialah kehidupan yang mampu memberi arti itu. Ibu, Bapak, kekasih-kekasih Tuhan, saudara-saudara dan anak-anak. Tuhan Yesus menekankan dan menjelaskan kata pekerjaan. Pekerjaan adalah satu tindakan aktif Allah untuk bertindak menolong manusia yang menderita, yang kehilangan arti kehidupan, yang kehilangan makna kehidupan. Tindakan aktif untuk bekerja dan menolong sebagai pernyataan pekerjaan-pekerjaan Allah jauh lebih bermanfaat, saudaraku, dan sangat berguna bagi kita daripada sikap yang terus-menerus mengeluh dan mempertanyakan mengapa ini bisa terjadi kepadaku hidup yang sulit seperti ini. Atau mungkin mencari kambing hitam, yaitu pihak untuk dipersalahkan. Itu kan terjadi di dalam Yohanes pasal 3. Yohanes pasal 9, Yohanes pasal 9 ayat yang ketiga. Di situ memberikan penegasan tentang pengerjaan Yesus. Ketika ada orang buta yang kemudian matanya celik dapat melihat. Dan ketika orang bertanya, murid-murid bertanya, ini salah siapa orang buta itu? Di dalam Yohanes pasal yang ke-9 ayat ketiga dikatakan, bukan dia dan bukan orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kata pekerjaan itu sendiri Bapak Ibu dalam bahasa Yunaninya adalah ergon. Dan kita lebih jelas lagi ketika melihat to work. Itu artinya pekerjaan itu adalah suatu pekerjaan, satu perbuatan, tetapi juga satu usaha. Ada suatu tindakan, ada suatu action, ada suatu aksi. Entahkah menghadirkan di dalam aksi itu menghadirkan produk-produk yang dikerjakan oleh tangan ini. Entahkah itu menghasilkan seni-seni, nan kreasi-kreasi, nan kreatif, ide-ide maupun juga industri-industri kreatif. Oleh karena itu, ketika kita menghubungkan kata pekerjaan dengan firman Tuhan yang yaitu berani hidup, maka secara teologis dari hidup itu adalah berani hidup berarti berani bekerja. Berani hidup itu berarti berani berkarya. Berani hidup itu adalah terus menyatakan kabar tentang bahwa Allah itu dapat bekerja melalui kita juga. Berani hidup itu berani aktif dan produktif. Berani kreatif untuk menghasilkan sesuatu, entahkah itu berbentuk ide, entahkah itu berbentuk kreasi, berbentuk seni, kerajinan tangan, olahan makanan, industri kreatif, dan banyak lagi. Dalam masa pandemi COVID-19 ini, ketika kita diminta stay at home, justru mulai kesini, minggu-minggu kesini, justru banyak keluhan yang muncul, bukan lagi memakai waktu itu tetap produktif, kreatif, dan beraktivitas dengan baik. Tetapi mulai minggu-minggu kesini, mulai orang mengatakan, bosan, bosan, bosan. Anak kecil mengatakan, bosan Pak, main dengan ini terus, main puzzle. Oh, papa mamanya mencoba mencari buku, mencari video. Bagaimana bermain dengan anak supaya anak tidak bosan. Saudaraku, mengapa orang menjadi bosan? Apa kira-kira penyebabnya?
Dan bagaimana cara mengatasi kebosanan itu? Supaya terus sejalan dengan panggilan firman Tuhan, supaya kita berani tetap hidup, bersedia dan setia melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah. Kita pahami penyakit masa kini di tengah pandemik, yaitu kebosanan saat ini. Menurut seorang psikiater dan filsuf yang bernama Neil Burton, dia mengatakan, kebosanan adalah keadaan yang sangat tidak menyenangkan dan gairah yang tidak terpenuhi. Gairah yang tidak terpenuhi. Dalam keadaan bosan, orang tidak mampu menstimulasi dirinya dan frustasi dengan ketidakmampuannya itu. Penyebabnya kebosanan adalah ketidakmampuan diri sendiri untuk memberi makna apa yang sedang dihadapinya. Ketidakmampuan pada diri sendiri untuk melihat dan menghadapi bagaimana hidup ini penuh makna, bagaimana dijalani, bagaimana dikerjakannya. Orang bosan juga karena tidak fokus. Karena orang sudah tidak fokus lagi dan menganggap apa yang dikerjakannya itu terlalu sulit. Atau kebalikan, terlalu mudah, maka cepat bosan. Males, gampang. Hal seperti ini sepele, gampang. Terlalu sulit atau terlalu mudah dan boseni. Bapak Ibu yang kekasih, sebenarnya rasa bosan dapat diatasi jika kita mampu membingkai ulang aktivitas yang akan mengubah perasaan kita tentang apa yang kita kerjakan. Saudaraku, menemukan hal yang baru supaya dapat terampil dan memperoleh pengetahuan yang baru. Membuat rutinitas yang baru. Dengan ibadah bersama di keluarga, di rumah, setiap malam jam 9 kita bersehati berdoa bersama di setiap wilayah, di setiap keluarga, jam 9 malam teng. Itu sebuah habitus baru. Satu hal yang baru yang menyenangkan jika tidak ada pandemi COVID-19 ini, itu barang langka, barang mahal berkumpul keluarga. Tetapi kita tidak akan bosan jika kita menikmati bersama di rumah dan membingkai itu dengan rutinitas yang baru. Berkebun bersama sangat menyenangkan. Memasak bersama atau tetap memberikan support kepada anak-anak kita untuk melakukan dimulai dari talenta atau kemampuannya. Tetap menjaga dan menjalin persekutuan dan relasi sosial dengan teman, dengan sahabat dan saudara dimanapun mereka berada. Apakah kita sudah dan sedang mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Allah yang Allah percayakan pada kita saat ini? Lakukanlah pekerjaan Allah dalam hidup saudara dan lawan kebosanan dengan membingkai makna pekerjaan kita dengan pekerjaan Allah. Allah telah memberikan kepada kita. Kita maknai betapa indah apa yang Allah berikan itu kepada kita. Itulah bagian pertama tentang berani hidup. Bagian yang kedua atau yang terakhir, berani hidup. Berani hidup itu berarti berani berkarya di dalam jalan dan kebenaran Kristus sebagai acting way of life kita. Berani berkarya di dalam jalan dan kebenaran Kristus. Dan itu merupakan satu acting kita, way of life kita. Dalam ayat yang ke-6, slide berikutnya, saya menunjukkan pada slide itu, pasal 14 ayat yang ke-6 dari Yohanes dikatakan, kata Yesus kepadanya. Mari kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Di dalam ayat ini Yesus menunjukkan bahwa dialah jalan, dialah kebenaran, dialah hidup. Dia adalah jalan, bukan sekedar penunjuk jalan. Dialah yang dapat membawa orang berdosa kepada Allah yang kudus, ke dalam hidup yang kekal melalui pengorbanannya sendiri.
Tuhan Yesus mengatakan bahwa dirinya adalah jalan. Bisa diartikan dia adalah jalan, itulah cara hidupnya. Itulah cara bertindaknya dalam kehidupan Yesus. Bapak Ibu, banyak sekali orang itu ingin tahu dan ingin menjadi contohnya. Saya ini ingin sehat. Sehat itu mahal. Ya, sehat itu impian saya, pokoknya sehat. Tapi ketika ditunjukkan bagaimana jalan menuju sehat, tidur yang cukup, tidak merokok, tidak minum-minum alkohol, makan yang teratur, makanan yang bergizi, makan sayur, buah-buahan. Wow, kita mengatakan, ya kenapa berat? Pinginnya itu instan. Pingin menjadi sehat tetapi tidak mau tahu, pokoknya tidak mau tahu jalan menuju sehat. Enggak mau. Orang mengatakan, saya membutuhkan selamat. Saya membutuhkan keselamatan. Tetapi ketika ditunjukkan jalan menuju keselamatan, bahwa jalan menuju keselamatan itu adalah untuk cara hidup kita, cara pikir kita, cara bertindak kita. Cara kita adalah seperti cara Yesus yang Tuhan ajarkan kepada kita. Kita langsung mengatakan, waduh, cik sorone kalau dipukul pipi kanan, kita memberikan pipi kiri. Sulitnya dia sudah menyakiti hati saya, disuruh mengampuni. Sulitnya cara pikir Yesus, cara melakukan Yesus, cara semua yang seperti Yesus kerjakan, cara hidup bertindak dalam kehidupan, itu cara Yesus. Waduh, cik sorone sengsara sekali ya, mau selamat harus meneladani sikap Yesus. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Dengan demikian perkataan Yesus ini tidak berbicara tentang jalan sebagai kata benda. Tetapi Yesus berbicara tentang jalan bukan kata benda. Tetapi bagaimana gaya hidup kita, cara hidup kita, cara bertindak kita, itu sesuai dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengajak para muridnya dan kita semua untuk mengikuti jalan hidupnya, supaya kita sampai ke Bapa dengan benar. Ketika kita mengikuti jalan hidup Yesus, kita akan menemukan kebenaran itu, yaitu kebenaran sejati yang bercirikan kejujuran, yang bercirikan ketulusan dan kesetiaan. Dan kehidupan saat ini maupun kehidupan sampai kekal. Oleh karena itu mempercayai kehidupan saat ini dan berani menjalani kehidupan dengan iman dan percaya sama pentingnya juga dengan menerima janji bahwa Allah menyediakan rumah, Bapa menyediakan rumah, yaitu tempat yang disediakannya bagi kita untuk hidup yang kekal ketika kita mati. Jadi apakah yang kita takutkan? Kegagalankah? Selama kita berani menjalani jalan hidup, cara hidup Yesus, maka kita tidak takut menghadapi apapun termasuk kegagalan. Ada satu pujian rohani, ya, lagu populer ketika kita remaja, pemuda. Lagu itu lagu cukup lama tetapi mengajarkan kepada kita bagaimana kita supaya tidak takut gagal. Dan lagu itu mengajarkan kepada kita bagaimana kita berani menghadapi apapun termasuk kegagalan. Karena apa? Karena Allah tidak pernah gagal menolong kita. Dia tak pernah gagal karena Dia Allah. Dia tak pernah lalai, Dia jamin firman-Nya. Sabda Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Ya, Dia tidak pernah gagal.
Dia selalu menjamin semua firman-Nya. Oleh karena itu mengapa kita mesti takut? Mengapa kita mesti takut juga dalam menghadapi kegagalan? Melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, pemuda, remaja, anak-anak, jangan katakan lagi saat engkau gagal, lalu kita mengatakan, mati aku, mampus gue. Aku belum selesaikan masalah ini dengan orang itu, mampus gue. Padahal sudah tahan tanggal sekian. Aku belum dapat pekerjaan sampai hari ini, mati gue. Cicilan masih macet, COVID ini juga enggak berakhir. Mampuslah, tamatlah riwayatku. Saudara-saudara yang kekasih, jangan katakan lagi saat engkau gagal, mati, mampus, apapun juga. Katakan pada diri kita sendiri, ketika kita hidup dan berani hidup, serta percaya menjalani hidup dengan melakukan pekerjaan-pekerjaannya, maka Tuhan akan menolong kita, menyertai kita, serumit apapun itu. Ingatlah senantiasa janjinya, senantiasa menyertai kita sampai kesudahannya. Mari kita berani menghadapi itu. Dan sebagai penutup firman Tuhan, ketika Yesus mengatakan, akulah jalan. Maka saya ingin memberikan sebuah akronim kepanjangan kata jalan. Supaya kita selalu mengingat kemurahan Tuhan. Bahwa Dia adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Jalan, ingat ya Bapak Ibu ya, anak-anak ya, pemuda, remaja semua. Jalan, J-nya adalah jalani hidup dengan berani. A-nya adalah ambillah pekerjaan Tuhan. J-A-L, lawan kebosanan. A, aktif dan fokuslah. N, nantikan pertolongannya. Tetaplah berani menghadapi hidup ini dan jangan takut gagal. Bersama Tuhan Yesus Kristus yang telah bangkit, Dia akan membangkitkan semangat kita untuk berani menjalani hidup ini. Tuhan memberkati. Amin. Saat hening bagi kita. Jemaat diundang bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Jemaat kekasih Tuhan, mari bersama-sama kita masuk di dalam doa-doa kita kepada juru syafaat kita, yaitu Yesus Kristus. Mari kita bersama-sama berdoa. Ya Kristus, yang sungguh melakukan pekerjaan-pekerjaan di dunia pun sampai saat ini. Kami bersyukur karena kami memiliki Allah yang terus bekerja sampai saat ini.
Allah yang bahkan juga mempercayakan pekerjaan-pekerjaan-Mu itu ya Bapa kepada kami. Tanpa kami sadari ya Tuhan, sesungguhnya Engkau telah memampukan dan memberikan kemampuan kepada kami untuk terus berjalan dengan berani, menghadapi tantangan apapun dan tidak takut gagal. Untuk berfokus pada panggilan itu, untuk setia dan sedia terus-menerus melakukan pekerjaan Tuhan itu. Mencontoh nilai-nilai pelajaran hidup daripada-Mu. Itu adalah pekerjaan-pekerjaan yang harus kami lakukan. Di mana ada kesedihan, kami memberikan sukacita. Di mana ada duka cita ya Tuhan, kami memberikan penghiburan. Di mana ada kegagalan, kami memberikan ya Tuhan pengharapan dan kemantapan. Di mana ada kebencian, kami menaburkan kasih ya Tuhan. Ada banyak nilai-nilai surgawi itu yang Kau ajarkan kepada kami melalui pekerjaan-pekerjaan yang harus kami nyatakan. Tuhan, didiklah kami. Jangan melihat pada persoalan-persoalan yang besar itu sehingga kami merasakan bahwa lebih baik kami mati daripada kami hidup. Karena kami seringkali tidak mampu menghadapi resiko dan konsekuensi sebagai orang beriman. Tetapi melalui firman Tuhan ini kami dikuatkan untuk meneruskan perjalanan hidup kami dengan pertolongan Tuhan. Sebab ya Tuhan, mati di dalam Engkau itu adalah anugerah. Tetapi kalau kami hidup, kami pun harus berbuah dan memuliakan nama Tuhan. Menyatakan semua pekerjaan-pekerjaan Tuhan ini untuk segala hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami masih membawa duka lara dunia ini ya Tuhan. Seiring juga dengan pandemi COVID-19 yang masih terus kami rasakan. Di sana sini Engkau mendengar tangis ratap mereka yang sakit atau mereka yang ditinggalkan orang yang dicintainya. Di sana sini Engkau masih melihat derai air mata untuk banyak orang yang merana karena kehilangan pekerjaan. Di sana sini Tuhan, Engkau masih mendengarkan dan dengan hati-Mu yang penuh kasih mendengar ratap tangis semua anak-anak yang kesulitan perekonomian. Tuhan, kami mohon kiranya Engkau datang kepada setiap anak-anak Tuhan, bahkan kepada kami jemaat dan simpatisan saat ini. Hapuskanlah ya Tuhan air mata kami, teguhkanlah iman percaya kami kepadamu. Jauhkan kami dari kebosanan, tetapi berikanlah hikmat kepada kami untuk mengatur semuanya itu dengan penuh kreativitas dan ucapan syukur. Kami juga berdoa untuk Presiden kami ya Tuhan, Bapak Joko Widodo bersama Wakil Presiden, para menteri, dan juga pimpinan-pimpinan dari pusat sampai daerah. Agar mereka Engkau berikan kesehatan, kekuatan, agar mereka dapat dengan hikmat menetapkan keputusan, regulasi, dan bermanfaat bagi rakyat dan masyarakat Indonesia ini. Kesatuan ya Tuhan, dan juga untuk saling dukung-mendukung satu dengan yang lain diperlukan kinerja yang baik. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk para medis, baik dokter, baik supir ambulans, para perawat, bahkan kami berdoa ya Tuhan untuk penggali kubur yang banyak orang takut ketika harus ya Tuhan menguburkan teman-teman saudara kami yang meninggal akibat COVID-19. Tuhan, tolong mereka semua ya Tuhan, pagari ya Tuhan dengan pertolongan Tuhan sendiri. Kami berdoa juga untuk seluruh jemaat Tuhan maupun simpatisan GKI Pamulang. Ya Tuhan, mereka yang sakit sembuhkanlah. Mereka yang dalam kesulitan perekonomian, tolonglah ya Bapa. Mereka yang punya permasalahan keluarga, Tuhan tolong mereka. Dalam pergumulan, dalam semua pemikiran dan juga ya Tuhan permasalahan, Tuhan hadir di tengah-tengah mereka ya Bapa. Pada akhirnya juga ya Tuhan, kami berdoa untuk setiap kerinduan, pengharapan, dan pergumulan kami, pribadi lepas pribadi. Mungkin kami tidak bisa berbicara kepada orang lain, tetapi di hadapan-Mu tidak ada yang mustahil bagi Engkau ya Bapa. Oleh karena itu tolonglah kepada kami. Kami juga mendoakan ya Tuhan untuk rekan-rekan pemuda yang berjuang
terus-menerus di tengah-tengah kehidupan kami, mereka yang masih terus bekerja dalam pekerjaan Tuhan, yaitu Komisi Multimedia, teman-teman pemuda yang berada di multimedia, yang menolong supaya siaran-siaran maupun syuting, maupun ya Tuhan rekaman, apapun juga, entahkah itu ibadah hari Minggu, ibadah jumpa jemaat, PA, dan yang lain sebagainya. Tuhan tolong mereka, berikan kesehatan, berikan kekuatan kepada mereka. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Inilah doa seruan kami ya Tuhan. Dan ampunilah semua salah dan dosa kami ya Kristus. Biarlah damai sejahtera Tuhan melingkupi hati kami. Jika sebentar lagi kami akan memberikan persembahan, Tuhan, pekerjaan Tuhan harus tetap dinyatakan. Kebutuhan-kebutuhan dana ada begitu banyak di gereja ini. Kami datang kepadamu ya Allah yang Maha Kaya. Engkau gerakkan seluruh jemaat untuk saling menopang dan memberikan persembahan ini dengan hati Kristus. Karena semua pekerjaan ini perlu membutuhkan dana yang cukup. Khususnya ya Tuhan untuk kelengkapan alat-alat multimedia ini. Tuhan memberikan dan mencukupkan ya Bapa. Biarlah tangan kami terulur bersama juga dengan hati dan cinta kasih kepada Tuhan melalui gereja ini. Dan itu membesarkan kerajaan Tuhan di dunia ini. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa sembahyang kami ya Kristus, yang kami naikkan di dalam nama Yesus Kristus yang mengajar doa ini kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Firman Tuhan sebagai dasar persembahan kita diambil dari Mazmur 52 ayat 11. Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab Engkaulah yang bertindak. Karena namamu baik, aku hendak memasyurkannya di depan orang-orang yang Kau kasihi. Mari kita memuji Tuhan dari NKB 133 ayat 1. Syukur padamu ya Allah. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemah. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Segala ungkapan syukur kami persembahkan kepadamu ya Tuhan. Oleh karena kasih karunia dan berkat-Mu yang boleh kami terima hingga saat ini. Engkau adalah sumber kekuatan bagi kami untuk berani hidup dan terus berkarya di tengah pergumulan yang saat ini kami alami karena pandemik COVID-19. Pada kesempatan ini, sebagai wujud ungkapan syukur kami kepadamu ya Allah,
kami memberikan persembahan ini. Kiranya kuduskanlah dan terimalah persembahan kami ini. Semoga persembahan ini boleh menjadi berkat bagi pekerjaan-Mu di tempat ini. Juga boleh menjadi berkat bagi sesama kami yang saat ini sedang dalam kesesakan. Serta pimpin selalu kami agar boleh bisa mengelola ini dengan penuh hikmat dan kebijaksanaan yang dari-Mu saja. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang kekasih, mari kita mengakhiri ibadah ini dengan bersama-sama memuji nama Tuhan dari NKB 213 ayat yang kedua, kita sudah ditebus oleh-Nya. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.